untuk menyampaikannya, akan tetapi mengamalkannya sendiri tanpa ada keharusan untuk menyampaikannya. Al-Quran menyebutkan beberapa orang sebagai nabi. Nabi pertama adalah Nabi Adam, sedangkan nabi sekaligus rasul terakhir ialah Nabi Muhammad SAW. Kita awali dari makam Nabi Adam alaihissalam. Menurut kisah, ahli sejarah memperselisihkan lokal makam Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Siti Hawa. Ada yang berkata bahwa keduanya dikubur di Gua Gunung Kubais dekat Masjidil Haram. Yang lainnya mengatakan di Baitul Maqdis, Palestina. Karena pada saat banjir melanda seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh memindahkannya ke Baitul Maqdis. Wallahu alam. Pendapat yang kuat ialah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kumpulan fatwa ulama Saudi Arabia, bahwa semua makam para nabi tidak diketahui keberadaannya kecuali kuburan Rasulullah SAW yang berada di Madinah dan kuburan Nabi Ibrahim di Palestina. Riwayat-riwayat yang menjelaskan keberadaan makam para nabi itu, riwayatnya tidak bisa menjadi pegangan dan tidak ada asalnya. Konon, Nabi Adam jatuh sakit beberapa hari, hingga pada hari Jumat, datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya. Setelah tinggal di bumi selama 960 tahun, dan sudah mempunyai banyak keturunan, tibalah saat Nabi Adam bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makam para nabi berikutnya adalah makam Nabi Harun alaihissalam. Bila kita berkunjung ke Mesir, sebaiknya kita tidak terfokus kepada peninggalan Fir'aun saja, tetapi cukup layak jika kita menyempatkan diri berziarah ke makam para nabi dan para imam yang berada di seantero lembah Nil itu. Terletak di Gurun Sinai, Mesir. Di sanalah Nabi Harun alaihissalam disemayamkan. Untuk mencapai makam Nabi Harun, kita harus mendaki bukit yang cukup tinggi, karena makam Nabi Harun berada di atas bukit bebatuan di Gurun Sinai, Mesir. Nabi Harun merupakan saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Beliau dilahirkan 3 tahun sebelum Nabi Musa. Nabi Harun merupakan sosok yang fasih berbicara dan mempunyai pendirian tetap. Selepas Nabi Harun dan Nabi Musa meninggal dunia, Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Namun selepas Yusha wafat, lama-kelamaan sebagian besar Bani Israel meningkatkan syariat yang terkandung dalam Taurat. Malah ada kalangan mereka yang mengubah hukum di dalam kitab Taurat, sehingga menimbulkan perselisihan dan perdebatan pendapat, yang akhirnya menyebabkan perpecahan Bani Israel. Selanjutnya dari makam para nabi adalah makam Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala ke kaum Ad di lembah Al-Ahqaf. Beliau meninggal dunia di daerah itu juga, lembah Al-Ahqaf. Ahli sejarah mengatakan Al-Ahqaf adalah tempat yang berada di kaki bukit Gunung Hadramaut. Di sekitar makam Nabi Hud terdapat pasar yang terletak di bawah adem. Pasar ini merupakan salah satu pasar yang terkenal di zaman jahiliyah. Setiap datang musim panen kurma, diadakan ziarah ke makam Nabi Hud yang dilaksanakan setiap bulan Sa'ban dengan adat dan upacara keagamaan. Pada mulanya, makam Nabi Hud alaihissalam terletak di bukit Al-Ahqaf. Kemudian pada abad ke-9 Hijriah dibangun mashhad atau tempat kubur dan kubah dari batu dan dicat dengan kapur. Makam para nabi berikutnya adalah makam Nabi Yusuf alaihissalam. Makam Nabi Yusuf alaihissalam terletak di timur kota Nablus, utara tepi barat Palestina. Makam Nabi Yusuf alaihissalam di kota Nablus sering menjadi target pemukiman Israel dan tempat bentrokan yang disulut oleh para pemukim Zionis terhadap warga Palestina. Nabi Yusuf alaihissalam dikaruniakan Allah rupa yang sangat tampan dan tubuh yang tegap, yang menjadikan idaman setiap wanita. Nabi Yusuf merupakan anak ke-7 dari 12 saudaranya. Nabi Yusuf dan adiknya Benyamin adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Karena saudara-saudara Nabi Yusuf merasa iri karena ayah mereka lebih menyayangi Nabi Yusuf, maka saudara-saudaranya memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur.
Ketika ada khalifah yang melintas kehausan dan kemudian khalifah itu hendak mengambil air dari sumur, maka Nabi Yusuf ditemukan olehnya dan dibawanya ke kota. Kemudian Nabi Yusuf dijual dan dibeli oleh pegawai kerajaan untuk menjadi budak. Karena beliau menjadi budak di kerajaan dan parasnya yang rupawan, Nabi Yusuf digoda oleh Zulaiha, istri raja. Akibat kejadian itu, Nabi Yusuf dipenjara. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana. Berikutnya masih ada lagi dari beberapa makam para nabi yang dapat Anda saksikan. Makam Nabi Ibrahim merupakan pahatan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Saat ini, kedudukan makam Ibrahim disimpan dalam rumah kaca di samping Multazam. Menurut sejarah Islam, makam Nabi Ibrahim diartikan sebagai tempat berdiri Nabi Ibrahim yang ditandai dengan sebuah batu. Pada batu itu terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang digunakannya untuk memanjat ketika membangun Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail. Jadi, arti makam Ibrahim bukan hanya sebuah kuburan saja, melainkan bekas tempat berdiri. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan tangannya sendiri, dengan bebatuan yang dibawa oleh Nabi Ismail. Setiap kali membangun Ka'bah bertambah tinggi, maka semakin tinggi pula tempat pijakan Nabi Ibrahim. Di atas makam yang ditandai dengan sebuah batu dari surga ini pula, Nabi Ibrahim menyerukan manusia supaya datang menunaikan ibadah haji. Engkau Allah. Urutan berikutnya dari makam para nabi, yaitu makam Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam disemayamkan di kota Al-Quds, Yerusalem. Makam Nabi Daud alaihissalam dilapisi oleh lapisan utama pada kubah masjid. Nabi Daud sangat mencintai hewan dan burung. Beliau berlemah lembut kepada hewan-hewan itu, bahkan beliau merawatnya ketika hewan-hewan itu sakit, sehingga burung-burung dan binatang yang lain pun mencintainya. Di samping kemampuan memahami bahasa burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberinya hikmah atau ilmu pengetahuan. Tiada satu yang terlupa. Berikutnya, makam para nabi adalah makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dari kalangan Bani Israel, yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim. Nabi Musa bin Yakub beribukan Yukabab. Setelah meningkat dewasa, Nabi Musa telah beristrikan dengan putri Nabi Syu'aib yaitu Safura. Gunung Nebo letaknya berada di belahan barat negara Yordania, kurang lebih 40 km menuju barat daya Aman. Di dalam perjalanan kita menuju Gunung Nebo, kita akan melihat bukit-bukit dan gunung-gunung padang pasir yang begitu gersang dan terik. Jalanan pun tidak banyak kendaraan lalu lalang. Begitu sepi, hening, dan tandus. Walau sebagian kecil kita dapat melihat kehijauan, namun tidaklah banyak. Semua dominan dihiasi oleh padang pasir. Makam para nabi selanjutnya yaitu makam Nabi Muhammad SAW. Makam Nabi Muhammad SAW terletak di sudut timur Masjid Nabawi. Dahulu dinamakan Maksyurah. Setelah masjid itu diperluas, makam itu termasuk di dalam bangunan masjid. Makam Rasulullah SAW